Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai 7 soal dan pembahasan mengenai listrik AC pas fisika bagian pertama untuk kelas 12 IPA. Tipe soal-soal ini sering ditemukan pada soal PAS, jadi pelajari prinsipnya dengan baik agar PAS-nya nanti sukses ya. Ayo kita langsung mulai. Soal listrik AC nomor 1. Generator AC membangkitkan tegangan listrik dengan persamaan Vt sama dengan 220 akar 2 sinus 100 pt dengan T dalam second dan V dalam volt. Besar tegangan efektif dan frekuensi generatornya adalah. Baik, sekarang kita gambarkan dulu ya grafik dari yang ini, yaitu bentuknya sinus. Jadi seperti ini, sinus. Bentuk umumnya adalah Vt sama dengan Vm sin omega T. Jadi nilai Vm ini menyatakan nilai amplitudo atau V maksimum. Kemudian untuk V efektif itu ada hubungannya dengan V maksimum. V efektif adalah V maksimum dibagi dengan akar 2. Kemudian untuk dari grafik ini yang namanya periode itu adalah jarak atau waktu dari sini ke sini ya, satu siklus. Nah sekarang kalau kita tuliskan V efektifnya ya, V efektifnya berarti V maksimum dibagi dengan akar 2. V maksimum ini adalah amplitudo atau nilai 220 akar 2 ini. Jadi kita substitusikan V maksimumnya 220 akar 2 dibagi akar 2, maka kita dapatkan 220 volt. Ini adalah nilai efektif ya, atau nilai rata-ratanya. Kemudian untuk frekuensi linear kita cari dari omega ya, dari omega. Kita punya persamaan bahwa F sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Omeganya itu adalah nilai ini 100 pi radian per second ya, dibagi dengan 2pi radian. Jadi kalau kita bagi, kita dapatkan 50 satuannya hertz ya. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa V efektifnya 220 volt dan F-nya adalah 50 Hz. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 2, listrik AC. Sebuah kumparan dengan induktansi 0,030 Henry dan resistansi murni 4 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC 15 volt 100 radian per second. Arus listrik yang melalui kumparan adalah, ya saya akan gambarkan dulu rangkaian listriknya seperti berikut. Jadi R-nya 4 ohm, di sini induktansinya 0,03 Henry dan sumber listriknya 15 volt. Ini sepertinya nilai maksimum dan ini adalah omeganya. Pertanyaannya adalah arus listrik yang melalui kumparan. Kalau kita perhatikan, R-nya tahu, berarti kita untuk menghitung arus kita butuh impedansi ya, atau hambatan total. Dari sini kita cari dulu XL-nya, kemudian kita cari impedansi. Baik, saya hitung dulu XL-nya, yaitu omega kali L. Omega adalah frekuensi anguler, yaitu 100 radian per second. Kita isikan kali dengan LL-nya adalah 0,03 ya. Maka kita dapatkan hambatan induktifnya adalah 3 ohm. Kemudian kita akan mencari impedansi ya, yaitu hambatan antara rangkaian AC ini. Saya gunakan diagram fasor ya. Ini salib sumbunya, kemudian kita gambarkan R dulu dari sini pada sumbu X positif ya. Nanti XL-nya pada sumbu Y positif karena ada perbedaan fase ya. Jadi XL-nya 3 ohm di sini. Nah, ini vektor, maka kalau kita jumlahkan itu nanti jadi impedansi. Tentu saja mudah, kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung diagonalnya. Dan ini namanya Z ya, itu adalah impedansi. Untuk menghitung Z kita gunakan Pythagoras, akar dari R kuadrat tambah dengan XL kuadrat diakarkan ya. Kemudian kita isi angkanya, R-nya 4 dan XL-nya 3 ohm. Ini mudah, jadi kita dapatkan Z-nya adalah 5 ohm.
Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung arus yang ada di rangkaian ini ya. Karena di sini tegangannya adalah tegangan maksimum, maka kita dapatkan juga arusnya arus maksimum dengan cara membagi P sumbernya dibagi dengan impedansi. P sumbernya adalah 15 volt nilai maksimumnya ya, dan impedansinya 5 ohm. Sehingga kita dapatkan arus maksimumnya adalah 3 ampere. Di sini ada, jadi pilihan yang tepat itu adalah yang C. Oke, kita sekarang masuk nomor 3 dari listrik AC. Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut ini. Apabila impedansi rangkaian 250 ohm, maka hambatan resistor R ini adalah berapa ohm ya. Jadi di sini ini adalah induktansi 0,8 Henry, kapasitansi 8 mikrofarad, dan ini adalah sumber AC-nya dengan tegangan maksimum 200 volt dan ohmega 500 radian per second. Oke, kita akan mulai dengan menghitung hambatan induktif ya, XL terlebih dahulu. XL sama dengan omega kali L ya. Diingat dengan baik ini rumusnya. Omeganya 500 dan L-nya adalah 0,8. 500 kali 0,8 sama dengan 400 ohm. Kemudian kita hitung berikutnya adalah XC, 1 per omega C. Omeganya 500 dan C-nya adalah 8 mikrofarad. Nanti kita rubah ke farad ya. Jadi dikali dengan 10 pangkat minus 6. Ini 10 pangkat minus 6 ke bawah, dari bawah ke atas jadi sejuta. Sejuta dibagi dengan 4000 ya. Itu adalah 250. Satuannya ohm. Nah, setelah ini kita gunakan diagram fasor untuk mencari relasi antara XL, XC, R, dan Z. Kita mulai dari gambar dulu R, meskipun belum tahu ya. Jadi kita gambarkan R ke sumbu X positif. Kemudian XL kita gambarkan ke sumbu Y positif ke atas. Dan XC ke sumbu Y negatif. Nah, untuk menghitung resultan ini kita jumlahkan dulu XL dengan XC, karena berlawanan tinggal dikurang aja. Jadi XL min XC adalah 150 ohm. Kemudian tinggal kita gunakan resultan 150 ohm ini dengan R. Maka kita dapat sisi miringnya ya, yang tidak lain adalah impedansi. Dan nilainya sudah dikasih tahu, yaitu 250 ohm. Ini 250 ohm, ini yang tegaknya 150 ohm, maka R kita bisa dapatkan dengan mudah. Atau bisa kita gunakan dari rumus Pythagoras, R sama dengan akar dari Z kuadrat dikurangi XL min XC kuadrat. Dan kita substitusikan angkanya untuk R yang 250 dan XL min XC nya 150. Ini nilainya istimewa ya, maka kita bisa dapatkan langsung R nya adalah 200 ohm. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini, nilai hambatannya adalah 200 ohm. Nomor 4, listrik AC. Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut ini. Beda potensial listrik ujung-ujung induktor. Jadi berapakah beda potensial antara titik ini dan ini ya? Oke, untuk menyelesaikannya saya akan cari dulu impedansi ya. Jadi untuk mencari impedansi saya akan gunakan diagram fasor. Kita mulai dari menggambar R ya. Ada di sumbu X positif sebesar 40 ohm. Kemudian XL nya 150 di sumbu Y positif, dan XC nya sumbu Y negatif sebesar 120. Kalau kita hitung resultannya ini antara tiga vektor ini ya, kita kurangi dulu antara XL dengan XC nya, 150 dikurangi 120 yaitu 30. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan R secara vektor. Kita berarti cari sisi miring segitiga ya. Ini segitiga yang terbentuknya seperti ini, yang bernilai Z yang nilainya sama dengan 50 ya, dari 30, 40, 50. Atau kalau kita menghitung menggunakan Pythagoras ya, Z sama dengan akar R kuadrat tambah dengan XL min XC kuadrat. Kita isikan R 40 ohm dan XL min XC nya itu 30 ohm. Maka Z nya atau impedansinya adalah 50 ohm. Nah, sekarang
Saya gambarkan diagram pasar untuk tegangan, tentu saja berpadanan dengan ini, jadi bentuknya sama ya. Jadi ke sini nanti VL ke atas, VC-nya ke bawah, VL min VC-nya searah dengan VL ya. Dan ini resultannya adalah sama dengan V sumber 100 volt. Jadi kita bandingkan ini sama ini ya. Karena ditanya adalah VL, jadi saya pakai perbandingan saja ya. Dari nilai ini bandingkan dengan taraf ini dikalikan dengan 100 volt ya. Ya, jadi VL sama dengan 150 dibagi 50 dikali dengan 100 volt. Ini kita bagi 150 bagi 50, 3 kali 100 300. Jadi VL 300 volt, atau jawaban yang benar adalah yang soal nomor 5, listrik AC. Sebuah hambatan 600 ohm, hambatan induktif 1000 ohm, dan hambatan kapasitif 200 ohm disusun secara seri. Jika susunan ini dihubungkan ke sumber tegangan efektif AC 100 volt, jadi ini nilai efektifnya ya, maka daya semu rangkaiannya adalah berapa watt. Oke, untuk menghitung daya saya akan gunakan, karena di sini V-nya sudah tahu, berarti V kuadrat bagi Z ya. Jadi kita akan hitung dulu impedansi menggunakan diagram fasor, mulai dari R ke sumbu X positif, kemudian XL Y positif, XC Y negatif. Nah, kalau kita menghitung 3 vektor ini, tentu saja kita mudah menyelesaikan penjumlahan antara XL dengan XC dulu ya. Jadi XL min XC itu 800 ohm. Kemudian kita cari diagonal dari segitiga R dan XL min XC ini ya. Ini perpotongan diagonalnya dari sini. Nah, diagonalnya adalah Z yang nilainya istimewa ya, 600 800 ya 1000. Dan ini membentuk sudut P dengan sumbu X positif atau dengan sumbu I-nya. Nah, sekarang kita coba cari dulu Z-nya menggunakan Pythagoras ya. Z akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Kita isikan R-nya 600 ohm dan XL min XC-nya 800 ohm ya. Jadi kita dapatkan 1000 ohm. Nah, setelah itu kita akan cari dayanya ya, menggunakan V kuadrat bagi hambatan ya. Tapi yang maksud di sini adalah daya semu, berarti hambatannya harus impedansi. Jadi V kuadrat dibagi dengan Z. V-nya adalah V efektif ya, ini cocok 100 volt ya. Jadi nanti kita dapatkan 100 kuadrat dibagi dengan Z-nya adalah 1000 ohm. Ini 10.000 dibagi 1000 ya, kita dapatkan 10. Satuannya adalah watt ya. Nah, jadi pilihan yang benar adalah yang A. Soal nomor 6 dari listrik AC. Suatu sumber listrik AC dihubungkan dengan osiloskop. Grafik pada osiloskop tampak seperti pada gambar ini. Tegangan maksimum dan periode sumber listrik AC-nya yang dihubungkan dengan osiloskop ini adalah, jadi di sini ada dua skala yang penting. Yang pertama skala vertikal atau skala tegangan, dan kedua adalah skala waktu ya, atau time ya. Nah, di sini kita lihat bahwa skalanya menunjukkan angka titik 1, maksudnya adalah 0,1. Satuannya adalah volt ya, dari sini ke sini itu volt, dari sini ke sini milivolt. Kemudian untuk skala waktu, di sini kita gunakan titik 1 berarti 0,1, satuannya second ya. Ini dari sini sampai sini second, yang ini sampai ke ujung sini adalah millisecond. Jadi di sini satuannya second ya. Baik, secara lengkap mari kita lihat dulu tegangan maksimum atau amplitudonya ya. Jadi Vmax adalah dari tengah ke atas atau ke bawah, itu ada 3 divisi ya, berarti 3 division dikali skala yang dipakainya adalah 0,1 volt per division. Division ini kita coret, jadi kita dapatkan 3 dikali 0,1 ya 0,3 volt. Ini adalah nilai maksimumnya. Nah, bagaimana dengan skala waktu ya? Skala waktu
Di sini menunjukkan angka 0,1 second per division. Jadi di sini satu siklusnya ada kira-kira 4 ya, 4 division, 4 kotak, jadi 4 dikali 0,1 milisecond per division. Division coret, jadi kita kalikan 4 kali 0,1 ya 0,4. Satuannya milisecond. Kalau kita jadikan second ya, jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 second. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Nomor 7, listrik AC. Suatu rangkaian RLC terdiri dari hambatan 10 ohm, induktor dengan induktansi 50 mH dan kapasitor dengan kapasitansi 20 mikrofarad. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan gelombang sinus dari signal generator 20 volt. Frekuensi signal generator agar terjadi resonansi adalah, jadi rangkaian ini dalam keadaan resonansi ya. Jadi kita ingat lagi, persamaan resonansi adalah omega dengan akar 1 per LC. Kita substitusikan, L nya 50 kali 10 min 3 dan C nya 20 kali 10 pangkat minus 6. Maka kita dapatkan omega adalah akar dari 1 juta sama dengan 1000 radian per second ya. Jadi soal ini sangat mudah, jawabannya adalah yang A ya.